Baik, sebelumnya saya mencari di ChatGPT bagaimana titrasi iodometri berperan dalam sediaan farmasi. Kemudian diberikan jawaban oleh ChatGPT di mana titrasi iodometrik sangat penting dalam kontrol kualitas atau quality control dan uji stabilitas obat. Sebagai penentuan kadar oksidator, analisis produk yang mengandung iodin, analisis zat antioksidan, pemantauan stabilitas sediaan. Kemudian dari pernyataan tersebut, saya meminta bantuan ChatGPT untuk mencarikan jurnal yang relevan dengan pernyataan tersebut, serta dikaitkan dengan sediaan farmasi. Kemudian dari beberapa referensi yang diberikan oleh ChatGPT, saya tertarik untuk membahas jurnal Quantitative Analysis of Dimethyltitanosin by Iodometric Titration, Gas Chromatography and NMR. Berikut jurnalnya. Jurnal ini telah saya translatekan ke bahasa Indonesia. Di mana dalam jurnal ini penggunaan metode titrasi iodometri otomatis dan metode kromatografi gas baru untuk analisis kuantitatif dimethyltitanosin, bahan baku utama dalam sintesis obat. Metode titrasi iodometri asli digunakan untuk menentukan presisi dan reproduktivitasnya dalam analisis kuantitatif larutan dimethyltitanosin dalam tolena atau THF. Karena adanya dua fase dan endapan hitam yang terbentuk selama reaksi DMT dengan iodin, sulit untuk mengamati titik akhir pati secara visual secara akurat selama titrasi. Hal ini mengakibatkan deviasi yang jauh lebih besar dalam hasil WT% DMT dari titrasi ke titrasi. Dari pernyataan yang baru saja saya jelaskan berdasarkan jurnal ini, saya tertarik untuk membahas rumusan masalah, di mana di sini tadi telah disebutkan dan telah saya sampaikan bahwa adanya ketidakstabilan dan ketidakakuratan karena adanya dua fase dan endapan hitam yang terbentuk selama reaksi DMT dengan iodin, sulit untuk mengamati titik akhir pati secara visual secara akurat selama titrasi, yang mengakibatkan deviasi tersebut jauh lebih besar dalam hasil WT% DMT dari titrasi ke titrasi. Lalu saya mengemukakan rumusan masalah tersebut pada ChatGPT. Kemudian ChatGPT merangkai penjelasan tersebut sebagai rumusan masalah, dan saya meminta bantuan ChatGPT pula untuk mencarikan solusi dari rumusan masalah tersebut. Kemudian diberikan beberapa referensi. Saya memilih jurnal Potentiometric Titration for the High Precision Determination dari PubMed. Dalam ChatGPT dijelaskan mengapa relevan, karena menjelaskan keuntungan potensiometri ketika sampel berwarna atau turbid menunjukkan peningkatan presisi dibanding indikator visual. Cocok jadi rujukan metode untuk mengganti endpoint pati dengan elektroda, di mana terletak pada bagian method and discussion tentang potensiometri dan contoh aplikasi pada sampel buram. Yang bagian ketiga ialah mode titrasi, desain program kontrol, dan instalasi. Sebelum menggunakan instrumen, mode titrasi dipilih dan mode deteksi standar untuk item dan parameter uji dimasukkan ke dalam program kontrol. Lalu metode penentuan di sini dilakukan dengan analisis kapasitas, titrasi, potensiometri otomatis. Detail metodenya, elektroda dan mode titrasi dipilih sesuai dengan jenis sampel. Lakukan sampel 10 kali jumlah disinfektan kimia padat yang dibutuhkan untuk analisis diperoleh, dan jumlah sampel yang sesuai untuk penentuan akurat
setelah penggilingan ditimbang. Disinfektan kimia cair dikocok mencapai keadaan homogen, kemudian dianalisis dengan atau tanpa pengeceran. Kemudian hasil secara otomatis melalui basis data. Dan dalam kesimpulan atau hasil, diperjelas kembali bahwa metode ini memiliki presisi yang kuat untuk semua disinfektan yang diuji dengan CV berkisar antara 0,04% sehingga 0,46%, dan menunjukkan metode titrasi potensiometri menghasilkan hasil yang sesuai dengan standar nasional saat ini atau titrasi langsung sambil memiliki akurasi yang luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pemulihan yang tinggi. Dan hasil uji linearitasnya menunjukkan bahwa titrasi potensiometri mempertahankan linearitas yang sangat baik untuk rentang konsentrasi analitis yang luas. Selain itu, hasilnya juga menunjukkan ketahanan yang baik. Ketahanan dan kesederhanaan metode ini akan mempersiapkannya untuk aplikasi yang luas dalam analisis disinfektan di masa mendatang. Kemudian, saya mencari jurnal pembanding sebagai solusi dari rumusan masalah tersebut yang lebih relevan dan berperan dalam terapeutik sediaan obat di farmasi. Di mana jurnalnya berjudul Chip-Based Spectropluoriometric Determination of Iodine in a Multi-Syringe Flow Platform without inline ligation application to solve pharmaceuticals and LG samples. Di mana dijelaskan dalam kesimpulannya, penggunaan sistem aliran multi-syringe dengan kemungkinan langka pencernaan UV inline tambahan untuk penentuan total iodin terbukti menguntungkan dibandingkan dengan pendekatan klasik reaksi Sandel-Kolthoff. Dalam metode yang dikembangkan, tidak ada langkah perlakuan yang diperlukan, reagen dan konsumsi volume sampel berkurang dan otomatisasi tercapai. Peningkatan mikrofluida yang dicapai dengan chip PMMA yang digunakan berhasil karena perangkat tersebut terbukti sangat kuat tanpa masalah pembocoran di seluruh pekerjaan dan bertahan terhadap penggunaan reagen yang sangat asam. Pendekatan pencernaan inline yang dijelaskan di sini menyajikan konversi senyawa organoiodida menjadi iodida yang efisien, menghindari perawatan offline yang merupakan keuntungan signifikan dibandingkan metode klasik atau metode lainnya. Metode ini juga dikembangkan dan diterapkan secara efektif untuk penentuan yodium untuk garam suplemen alga, rumput laut, dan sampel farmasi yang merupakan contoh bentuk asupan iodium. Dan dalam bentuk terapeutiknya, ini juga bisa digunakan dalam sediaan yang diuji berupa suplemen dan garam iodium. Penerapan metodenya berupa menjamin keamanan dan efektivitas terapeutik, sensitivitas dan keandalan untuk sediaan padat atau garam, kemudian alternatif komplement terhadap metode konvensional. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.